Capek, kata-kata itu yang biasa terlontar dari jiwa-jiwa yang tengah berjuang, yang sedang berupaya untuk mimpinya, hidupnya, keluarganya, di tengah kekurangan, keterbatasan, dan segala ketidakmungkinan yang ada. Di atas doa, keyakinan, harapan yang kokoh. Lalu capek itu hadir menjadi sebuah reaksi, luapan dari sebuah perjuangan, kerja keras, upaya, dari segala hal yang tidak diharapkan. Boleh nggak sih kita capek? Tentu boleh. Karena kita ini cuma manusia biasa. Hanya saja perlu kita melihat ke sekitar kita, ke dalam diri kita. Ketika kita lelah bekerja, tahukah kamu, di luar sana banyak orang-orang yang tengah berharap mendapatkan sebuah pekerjaan dan penghasilan. Di luar sana ada semasang mata yang tengah berdoa. Akan ada sebuah panggilan interview kerja. Kalau kita capek, artinya ada sesuatu yang tengah kita perjuangkan. Karena capek adalah upaya dari mewujudkan sebuah kata-kata. Capek itu harus kita syukuri, harus kita nikmati. Jika saja kita bisa memesan takdir, tentu semua orang akan memilih. Hidupnya akan baik-baik saja. Hidupnya akan lurus-lurus saja. Tanpa hambatan, tanpa kekhawatiran, tanpa kekurangan. Tapi kalaupun takdir itu bisa kita pesan, lalu dari mana kita akan belajar tentang perjuangan, tentang sabar, tentang tawakal dan ikhlas ketika sebuah kenyataan tak sesuai dengan harapan. Kalau saja, andai saja. Karena hidup bukan hanya tentang seharusnya, tapi bagaimana kita mengupayakan sekeras mungkin, berjuang, berupaya, berdoa tentang sebuah kenyataan, hasil. Itu adalah ranah Sang Pencipta. Kita ini hanya manusia. Kita ini hanya hamba. Yang kita perankan adalah skenario Tuhan yang Maha Mulia. Tak perlu membandingkan sana sini. Tak perlu mengutuk dan menghukum diri. Karena setiap kita memiliki jalannya masing-masing. Setiap kita memiliki cara bahagianya masing-masing. Bahagialah, bersyukurlah jika capek itu datang. Artinya kita sedang memperjuangkan hidup yang begitu berharga untuk cinta, untuk mimpi, untuk keluarga, setia merengkuhnya, membawanya dalam setiap doa, langkah, upaya. Kalau kita capek, istirahat. Tidak harus dipaksakan.
Semoga esok ada kesempatan untuk kita lebih berjuang lagi, untuk kita lebih maksimal lagi dalam berupaya. Capek itu adalah bagian dari pengorbanan, konsekuensi dari sebuah perjuangan. Saya teringat sebuah kata-kata dari ibu saya ketika saya masih kecil. Hari itu saya hendak akan sarapan pagi dan menuju ke sekolah. Nasi putih panas masih berasap, dengan sayur kangkung dan sepotong telur. Saya menyantapnya dengan lahap, lapar sekali, sambil dihantui takut terlambat masuk ke sekolah. Ibu saya mengatakan begini, "Nak, untuk nasi sampai kepada mulutmu, tenggorokanmu, dan perutmu, itu tidak serta-merta langsung ada. Itu butuh perjuangan. Kita harus menanam padi, kita harus memanennya, kita harus merawatnya, kita harus menjemurnya, kita harus menumbuknya, kita harus menampihnya, memilih dan memilah mana yang bisa kita makan. Untuk makanan itu sampai kepada mulutmu, kita harus mencari kayu bakar, ke hutan, jalan kaki jauh, belum lagi memanggulnya. Sampai di rumah kita harus membakarnya, menunggu sampai nasi itu benar-benar tanak," kata ibu. Dalam usia yang begitu muda, terlalu kecil rasanya untuk mengerti tentang perjuangan hidup. Apa yang tidak capek di dunia ini? Semua capek. Ibu capek merawat kita, melahirkan kita, mendidik kita, menjaga kita. Bapak capek berjuang, banting tulang, peras keringat, mencari uang, mencari makan untuk kita, capek. Orang yang sedang menunggu kerja, capek. Orang yang sedang bekerja ditekan oleh atasan, gaji pas-pasan, kekurangan pinjam sana sini, capek. Orang yang berumah tangga capek, harus memperjuangkan, harus bertahan, harus memberikan yang terbaik, capek. Bahkan orang yang sedang sendirian, lajang, itu capek. Mungkin capek dibicarakan, capek berpikir, capek berjuang, capek. Apa yang gratis di dunia ini? Semua hal butuh dipertaruhkan, butuh pengorbanan. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, capek adalah sebuah luapan yang tulus dari raga dan jiwa kita. Karena kita telah memberikan arti hidup untuk terus berupaya dan berjuang, memberikan yang terbaik untuk cinta, untuk diri kita, untuk hidup yang begitu singkat ini. Maka nikmati capekmu, berbahagialah, bersyukurlah. Karena kamu masih bernafas, Tuhan masih memberikanmu kesempatan untuk berupaya, berusaha, berharap. Jangan menyerah, jangan lari, jangan mati bunuh diri. Jadilah manusia kuat yang yakin pada mimpi-mimpimu, yang bertahan di atas kakimu sendiri, berjuang dengan caramu sendiri. Dan jadilah yang terbaik dengan versimu sendiri. Jangan sekali-kali membandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena setiap orang memiliki jalan suksesnya masing-masing. Tetaplah menjadi dirimu, menjadi yang terbaik menurut versimu. Semoga suatu ketika
akan datang sesuatu yang indah. Kebahagiaan yang membuat engkau lupa dari penantian panjang, dari perjuangan yang begitu melelahkan. Berbahagialah, insan pejuang hidup. Manokwari, 20 April 2022. Saya Aziz Prawira Negara. Salam literasi.